Halo, Halo, selamat pagi dengan Mbak Milanu. Kak. Selamat Selamat siang. siang ya. Oke, udah siang ya di Jakarta ya. Selamat siang di Selamat Sydney. siang di Sydney, selamat pagi di Serpong. Apa kabar, Cik Mila? Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Ember lama banget, ages kayaknya. Ages, tapi kitanya nggak ages ya. Kita tetap muda nih, kayak waktu kita dulu bareng-bareng sering ngobrol nih di BSD. Ya, kita stay young, kita stay Stay young. young, benar. Walau lagi ada wabah gini tetap stay young ya, Mbak Mila ya. Oke, sehat ya Mbak Mila ya? Alhamdulillah sehat kakak. Oke, Meskipun ini working from home semua lancar ya. Fasya, anak juga lancar ya sekolah di rumah ya. amin, amin, Oke, alhamdulillah. Tapi soal bosen, kan sekarang bosen. udah used to it. Iya pasti udah bosen banget, udah sebulan lebih kita ya. Dan sepertinya kan memang masih harus menunggu, ya mudah-mudahan sih kita tentunya berharap cepat selesai ya Mbak Mila ya. Tapi kan ya kita juga harus antisipasi kalau berjalan lebih lama dari yang diperkirakan ya. Iya, Mm, realistiknya sih lebih lama kayaknya sih. Iya sih betul. Walau udah dibilang ada ya beberapa pejabat pemerintah bilang Juni atau Juli, tapi rasanya ya memang kita harus menyiapkan ya untuk Well, uh, mm, mm, bukan kita yang bikin timelinenya virusnya kan? benar 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 banget. Ini kita kayaknya apa nggak berdaya banget di depan virusnya ya. Benar-benar dia yang ngatur dan kita yang mesti menyesuaikan gitu ya. Itu Cara hidup dia. dan semuanya. Nah ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut nih sama Mbak Mila nih. Iya. Oke, sekarang uh, saya pengen ngobrol tentang aspek gerakan sosial dulu sih Mbak Mila ya. Mbak Mila kan Oke. dulu sampai sekarang sih sebetulnya portfolio aktivismenya nggak diragukan lagi deh. Dari Nggak menggulingkan juga sih. rezim, menggulingkan rezim kan, kemudian juga membantu teman-teman masyarakat ya komunitas dalam isu-isu lingkungan hidup gitu, dan untuk politik juga cukup aktif ya Mbak Mila ya. Terakhir kalau nggak salah gabung dengan Kawal Pemilu ya waktu tahun 2014 ya Mbak ya, betul nggak? Iya, kawal pemilu, Oke, terus kawal pilkada, terus yang oke. terakhir apa? Nggak terakhir sih sejak 2015 dengan Mm-mm. Perempuan Indonesia Anti Oh Korupsi. iya benar, Perempuan Indonesia Anti Korupsi. Saya juga ikut waktu itu lagi masih di New Zealand, seru ya. Dan Terus terus. semoga kayaknya harus dikencengin lagi nih ngelihat gimana Ya, nih apa different pemberantasan korupsi conversation. sekarang, betul. Itu Oke. Nah, gini Mbak, panjang ya. masa masa krisis ini ya, karena kan pandemi COVID-19 ini merupakan satu krisis yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Kita pernah mengalami krisis ekonomi waktu Asian Financial Crisis ya tahun 98 gitu, tapi Mmm, krisis yang disebabkan oleh wabah dan sifatnya multidimensional seperti ini, terus kita nggak tahu siapa yang kita hadapi karena kita hadapi virus, itu rasanya kan sepertinya baru ya kita hadapi sekarang ya, dan nggak cuma di level nasional Indonesia, tapi juga level global gitu Mbak. Nah, dan tentunya wajar sih, ya walaupun juga tetap harus dikoreksi ya, bagaimana pemerintah kemudian juga cukup kerepotan gitu menghadapi wabah ini dan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan atau mitigasi. Dan akhirnya wabah ini juga memunculkan banyak gerakan sosial dari masyarakat nih Mbak, atau community led movement ya. Nah sebagai mantan dan masih sebagai aktivis ya, menurut pengamatan Mbak Mila, gerakan dalam bidang apa saja sih Mbak selama wabah ini yang dibutuhkan gitu, dan Mbak Mila amati cukup dirasakan keberadaannya atau manfaatnya dalam masa krisis pandemi ini Mbak? Makasih Kak Mm-mm, Lia. Mungkin mm-mm, sebelum menjawab pertanyaan itu, aku pengen mulai untuk merefleksikan sebenarnya apa sih yang membedakan pandemi COVID ini mm-mm. dengan bencana yang lainnya gitu. Iya oke. Eh, iya kan gitu. Jadi aku sempat berpikir ini Mm-mm, sebetulnya apa sih bedanya dengan bencana-bencana yang lain. Kita tuh mm-mm. begitu familiar gitu dengan bencana, apalagi Indonesia gitu kan dari Betul. tsunami, terus Mm-mm, segala macam bencana bencana alam yang sudah dihadapi. Tapi apa yang membuat COVID ini berbeda? Kenapa mm-mm, kemudian respon eh, pemerintah dan respon masyarakat civil society itu mm-mm. menjadi berbeda gitu? Ini Oke. menjadi kayak testimoni untuk ngelihat Mm-mm. sebenarnya apa mampu nggak sih untuk manajemen manajemen kebencanaan kita ini sebenarnya gimana sih Iya. selama ini gitu. Oke oke Mbak. Pembicaraan itu tidak pernah kita diskusikan kan karena kita Mm-mm. terlalu
kepada bagaimana social distancing dan segala Iya macamnya. iya, Nah, oke. jadi satu hal yang aku amatin sih, kalau melihat apa beda COVID dengan bencana lainnya, kenapa kita sangat kemudian criticizing government, mengkritik Mhm government mhm pemerintah saat mhm timbang bencana-bencana yang lainnya, di mhm. mana fokus kita pada solidaritas kan, Iya. ketika sebagai contohnya hampir nggak ada kritik terhadap pemerintah, Mhm. tapi semua di bangsa itu dicurahkan untuk membantu. Oke. Tetapi di lain banget loh di COVID ini apa apa eh, level pemahaman kita terhadap konflik ini jadi dan ekspektasi kita terhadap apa yang dilakukan oleh pihak lain tuh jadi berbeda. Nah, Gimana tuh, Mbak? aku ngerasanya, aku ngelihatnya ya, aku Mhm mengamatinya. eh, Kalau bencana-bencana yang lainnya mhm itu kan dia isolated, nggak terjadi di semua tempat. mhm mhm. Misalnya Aceh tsunami kayak kemarin, Iya. hanya di Aceh aja, sehingga di luar Aceh semua energi itu kemudian dicurahkan untuk membantu Aceh. Oke. Orang punya punya space energi untuk bisa memfokuskan perhatiannya apa Mhm. yang bisa dilakukan buat Aceh. Oke. Kali ini kita semua berada di dalam bencana itu Mhm 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 mhm. sehingga kemudian kita kayak panik dan mencoba dan ini gimana sih ini kayak kayak apa ini siapa yang harus kita bantu, apakah kita harus membantu diri kita dulu atau Iya kita iya, harus membantu betul, Mbak. Mhm mhm. siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab, pemerintah harus ngapain, civil society harus ngapain gitu. Mhm Nah, mhm. aku lihatnya itu berbedanya COVID ini dengan bencana-bencana yang lainnya karena Mhm. kita semua ini gitu, kita semua ada di dalamnya. Oke. Sehingga kita memang tidak prepare untuk menghadapi Mmm, situasi ini oke. dengan negara Mhm. Korea Selatan atau mungkin negara Korea Selatan sama Korea ya yang sudah mengalami SARS ya. Sehingga mereka lebih Ya Tiongkok ya, uh, Korea Selatan dan Tiongkok Tiongkok, sama, mhm sama China. Nah, mhm. jadi mereka infrastruktur riset database-nya sudah lumayan baik dan Sudah mereka lebih siap sudah ya, Mbak Mila ya? Mhm mhm. sudah jauh lebih siap dibanding kita gitu. Mhm Jadi cuma kita bisa belajar kan sebenarnya dari negara lain. Tapi mhm anyway, mhm mhm nah terkait dengan balik ke pertanyaan Lia di awal tadi, mhm apa sih sebenarnya solidaritas sosial yang mhm mana yang mhm mhm sebetulnya saat yang dirasakan? mhm. Kita lihat dari begitu banyaknya kemunculan solidaritas sosial di Mhm. Indonesia terkait ini memang memang mengagumkan sih dibandingkan dengan negara-negara lain. Gitu ya, oke. Di jadi aku pernah baca artikel tulisan di Diplomat Mhm. di artikel di bukan majalah sih, itu kayaknya Website ya? website. Mhm mhm mhm. Nah, Indonesia itu nomor 5 di Oke. dunia untuk sosial kapitalnya. Oke, heeh. Kemudian civic dan social participation. Peringkat ke berapa, Jadi Mbak, Civic and Social Participation ya? kelima, kelima. Oke, Itu di 2019 Legatum Prosperity Index. Ya, nanti Oke. aku bisa share sama Oke, artikelnya. mhm mhm. Jadi apa kalau dilihat dari situ pertanyaanku apa sih yang membuat Indonesia kemudian mempunyai modal sosial yang Mmm, sedemikian mhm besar gitu? mhm mhm. Itu pertanyaan yang mungkin diskusinya panjang terkait dengan sosiologi dan antropologi dan Mhm. tapi itu memang sesuatu yang cukup cukup membuat kita ngerasa nyaman di tengah Mhm. carut marutnya ketidaksiapan pemerintah di Oke. dalam menangani ini. Mhm mhm. Jadi kalau aku lihat sih dua hal aku membaginya. Satu yang Mhm. terkait dengan solidaritas atau gerakan sosial yang terkait dengan support medical, Oke. terus yang satu yang medical gitu. Non-medical ya, oke, Jadi mhm. yang medical itu luar biasa kan Iya, kayak mhm. uh, universitas-universitas itu mulai nyiapin riset, kemudian nyiapin equipment untuk Mhm. memastikan bahwa uh, apa uh, menciptakan kayak chamber, aku nggak tahu itu ada di ini ya Surabaya kalau ya? nggak salah ITS, ITS Mhm dia mhm. kerjasama dengan Erlangga ya kalau nggak salah ya Mhm mhm. yang bikin chamber disinfektan Iya. gunain ozon gunain ozon gunain ozon itu sehingga Mhm nggak mhm berbahaya mhm. ya, terus ciptain robot untuk memonitor pasien sehingga
tenaga kesehatannya tidak bisa berjeda, bisa berjarak dengan Iya. pasien, Mhm dan mhm nggak mhm. bisa, pokoknya bisa nganter makanan. Mhm. Nah, kemudian di level mahasiswa sendiri, mahasiswa medical student kan ada sekitar awal-awalnya itu 15 ribuan Mhm. orang gitu Mhm. yang menjadi relawan gitu. Mhm. Nah, Indonesia memang gudangnya relawan kalau aku lihat sih. Orang Oke. senang banget gitu bisa Mhm. membantu. Mhm Nah, mhm. startup juga dalam konteks startup mereka uh, mulai dengan yang Halo Dokter, Halo Dok itu orang bisa Mhm. gratis Mhm. konsultasi kan Mhm terkait mhm. dengan COVID dan kemudian bisa kalau mereka sakit kemudian mereka bisa mesen obat diantar dengan Gojek. Mhm. Nah, itu satu satu kelompok yang aku lihat tuh sangat sangat membantu dalam dalam konteks kesehatan masyarakat. Oke. Tapi kan isu COVID ini tidak sekedar soal isu kesehatan, tapi ada isu sosial Iya. ekonomi juga gitu. Mhm mhm. Nah, isu ini yang kemudian yang memang aku melihat tuh sangat melegakan begitu banyak antusias kelompok-kelompok, baik itu kelompok agama maupun kelompok solidaritas, kelompok perempuan untuk membantu orang-orang yang kesulitan pada saat ini. Oke. Kalau Lia lihat Mhm mhm. uh, hampir setiap hari ada orang yang bagi-bagi makanan Iya gratis, betul, Mbak. kemudian Mhm mhm. bikin dapur umum buat Mhm. buat apa? Buat masyarakat dan bagi-bagi sembako kayak gitu. Mhm mhm. Nah, aku kira itu gerakan yang cukup efektif untuk mengisi gap dari apa? Meskipun pemerintah sekarang kan sudah mengeluarkan BLT sekitar ratusan triliun sudah Mhm. digelontorkan, tetapi Mhm. karena proses data, kemudian koordinasi antar pemerintah dengan daerah ini menjadikan itu belum sampai banyak Mhm. belum sampai Mhm. banyak kompleks itu di masyarakat. Nah, gap itu kemudian diisi oleh apa gerakan-gerakan sosial ini gitu. Mhm mhm. Dan dan kukira itu sejauh ini sangat menolong sih dalam cuman tidak ada riset yang menjelaskan sejauh mana uh, gerakan sosial ini sebetulnya menyentuh semua level Sih, masyarakat. iya betul poinnya, Pak. Nah, Oh, ya, itu betul. yang kita nggak tahu gitu. Mhm mhm mhm. Kalau dilihat dari banyaknya inisiasi-inisiasi termasuk aksi cepat tanggap, kemudian kitabisa.com itu cukup banyak sebetulnya dan aku nggak tahu apakah ada pemerintah melakukan semacam um, apa tuh inventarisasi siapa saja yang bekerja di mana dan siapa Mhm. yang itu sebenarnya kekuatan kan buat pemerintah kalau Iya. pemerintah punya data siapa saja sih institusi atau kelompok-kelompok sosial yang sebetulnya membantu bekerja membantu masyarakat untuk menjembatani apa krisis ini gitu. Oke. Oh, Mungkin oke, heeh. ya. Oke, makasih Mbak Mila. Tadi, Mbak Mila mengangkat poin yang, sangat baik gitu, Mbak, tentang, level kegotong royongan kita lah mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ya atau civic and social participation itu yang ternyata menempati ranking yang cukup cukup baik gitu ya di dunia ya Mbak ya. Karena kan kita selama ini menganggap itu taken for granted kan, ayo gotong royong, Betul. ayo kita bareng-bareng nolong gitu. Tapi ternyata apabila kemudian di apa ya bukan kapitalisasi ya mungkin kemudian benar-benar dioptimalisasi gitu ini bisa menjadi sumber daya yang luar biasa ya menghadapi krisis seperti ini Mbak dan posisi kita di nomor 5 itu menurut saya sebuah pencapaian yang luar biasa gitu di tingkat global gitu ya. Oke, nah tadi Mbak Mila sudah membahas sih tentang ya ada juga bagaimana gerakan sosial ini mengisi gap gitu kan dari apa ya pemerintah kan pasti kaget gitu menghadapi wabah yang dalam skala Iya. yang sangat besar ini gitu loh. Nah coba kalau menurut Mbak Mila sendiri nih ini sebetulnya gimana sih Mbak banyaknya gerakan sosial ini adalah cerminan dari ketidakmampuan atau kelambatan gerak pemerintah atau gimana Mbak? Atau sebetulnya itu tadi lebih pada kita menerjemahkannya sebagai memang partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan bagaimana sebetulnya kedua unsur ini baik pemerintah ataupun masyarakat sipil dapat bersinergi Mbak sehingga tercapai hasil yang optimal dalam penanggulangan bencana wabah ini. Aku kira kalau kita merujuk kepada sosial kapital yang dimiliki oleh Mm-mm. rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, yakni gotong royong tadi, Mm-mm. Mm-mm. itu sebetulnya agak sulit menjawabnya apakah itu mengisi gap atau itu sebetulnya memang sudah Oke, naturally iya iya. alam Mm-mm. itu Mm-mm. uh, Mm-mm. memang memang
udah orang Indonesia itu memang udah kayak begitu gitu. Mhm, mhm. Aku kira karena ya seperti aku sampaikan di awal tadi, apapun bencananya, Mhm. solidaritas itu tetap ada gitu. Oke. Ya, Mhm, mhm. solidaritas itu tetap ada. Tetapi aku ngelihat memang eh, level kegagapan pemerintah pada saat ini tuh sangat obvious banget gitu. Mhm, mhm. Mulai dari Mhm. dimulai dari denial yang Betul, di berkepanjangan. awal-awal ya, Mbak, di awal-awal itu Oh, kita dari rasanya padahal kehilangan banyak waktu gitu ya untuk bisa wah hampir menanggulanginya, benar benar, sebenarnya mhm. hampir 2 bulan sih Iya, kalau kita mhm, mhm. dari 2 bulan karena mulai denialnya tuh sekitar pertengahan Januari, Mhm, mhm. pertengahan Januari gitu dan beda banget gitu dengan Vietnam misalnya. Mhm, Eh, mhm. Bulan Januari tanggal 13 mereka mendengar ada orang Wuhan datang ke Vietnam, langsung 2 minggu kemudian mereka sudah mengumumkan state of emergency Mhm, gitu loh. mhm. Jadi 2 minggu hanya dari dan itu belum ada kasus orang meninggal, belum ada baru apa ada kasus orang yang terinfeksi. Gitu. Mhm. Nah sementara pemerintah kita butuh lebih dari 2 bulan untuk apa in the state of denial gitu, Mhm. menyangkal itu. Jadi kita kehilangan banyak waktu sebenarnya. Mhm. Tapi memang nggak sepenuhnya bisa apple to apple membandingkan itu Iya, karena kayak misalnya Taiwan sama 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 Korea Korea itu Selatan, mhm. Korea Selatan itu kan levelnya Jakarta kali ya lebih kecil kali dari Jakarta ya Iya, Jakarta mhm, mhm. memang berbeda tetapi di awal aku ngelihat memang Jakarta sangat sangat apa sangat concern kan sudah Mhm, mulai mhm. mulai aktif gitu tapi pemerintah pusatnya kemudian kayak nggak koordinasi antara keduanya Iya. mengecewakan lah, sangat Mhm, mhm, mengecewakan. mhm. Kita sebagai rakyat itu tuh nervous banget Iya, ngelihat pola mhm. komunikasi pemerintah Betul betul, Mbak, mhm. sampai saat begini. Padahal apa belajar dari negara-negara lain itu transparansi informasi itu kunci gitu. Mhm. Karena kalau kita ingin masyarakat kita aktif membantu pemerintah, syaratnya mereka harus dikasih informasi gitu. Iya, Bagaimana mereka bisa membuat judgement yang benar tepat, mhm. kalau nggak ada informasi Informasinya apa? salah atau tidak ada informasi sama sekali ya? Oke, mhm, Nggak mhm. ada informasi sama sekali. Jadi kayak lari-lari di hutan terus kita pakai blindfolded gitu dengan Mhm, dengan mhm, mata mhm. kita tutup gitu. Ya udah Mhm, nabrak-nabrak aja kan jadinya gitu. mhm. Jadi kalau bicara soal antara kesadaran warga untuk membantu dengan proaktif government response itu berkaitan banget kayak gitu loh. Mhm, Cuman mhm, itu mhm. tadi di Indonesia meskipun pemerintahnya nggak proaktif, tetapi rakyatnya masyarakatnya tuh sangat proaktif Iya, gitu. Itu mhm, yang membedakan aku lihat sih yang clear mhm. banget gitu Oke, antara mhm. kita dengan masyarakat sipil ya. Mhm, mhm. Um, Tadi pertanyaannya apa ya, Li? Oh, Lupa. gimana sih 2 unsur ini apalagi sekarang kan sudah mencapai level yang ya lebih baik lah dari kemarin-kemarin ya, Mbak, ya, sudah ada PSBB gitu kan, sudah lebih jelas lah arahan-arahannya kan, target-targetnya juga sudah lebih jelas gitu loh. Nah, dalam fase ini, bagaimana sih 2 unsur ini, Mbak, civil society, CSO, dan pemerintah bisa bersinergi dengan lebih baik gitu? Uh, Yang pertama aku Mhm, bilang mindset ya, soal mhm. mindset bahwa kita sudah harus mulai melihat ini soal sains bukan soal Oke, politik. Deh. iya betul, Mbak, mhm. Jadi kalau kalau mindset itu diubah, kalau mindset bisa diubah gitu, kemudian kita mulai bakal Heeh, mikir oke, kita akan menggunakan data sebagai heeh. sumber pengambilan keputusan. Mhm, mhm. Pengambilan keputusan. Jadi pertama kemarin aku sempat ngikutin membaca juga sih di ininya CSIS gitu. Mhm. Mereka bicara soal apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah ke depan ini. Pertama mereka bilang memang kita itu Indonesia itu tidak punya tradisi menggunakan data dan sains sebagai pengambilan keputusan. Oh, jadi Itu sudah merupakan tradisi ya? Seperti itu ya itu sudah kita? merupakan tradisi. Oke, Jadi mhm. menurut CSIS ya, Mhm, menurut mhm. CSIS. Terus apa tuh mereka bilang bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah pertama itu adalah membuat worst case skenario. Worst Jadi case kalau scenario, oke, mhm. COVID-19 ini
apa akan muncul terus bersama dengan bencana alam yang lainnya, gimana memitigasi resikonya dan bagaimana mengelola koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga dengan komunitas yang paling penting gitu. Karena kan kita island ya, kita kepulauan gitu. Jadi memang lebih besar tantangannya dibanding negara kayak Korea gitu. Jadi memang harus dipikirkan benar strateginya untuk memitigasi resiko-resiko itu gitu. Kemudian yang kedua, memang mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat kapasitas medis kita. Kan ambruk banget kan kita. Yang banyak negara sih, nggak cuma Indonesia gitu. Amerika yang segede itu juga kelabakan terkait dengan ini gitu. Tapi khusus untuk Indonesia kayaknya kita memang kekurangan tenaga medis itu kurang banget kan, makanya begitu banyak volunteer kemudian yang dideploy untuk membantu tenaga kesehatan yang kurang gitu. Kemudian obat-obatan, riset, equipment alat-alat kesehatan untuk mendeteksi dan sekaligus untuk mengobati flu yang seperti ini COVID-19. Dan terakhir memang memang pemerintah harus mempromosikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana memobilisasi sumber daya nasional. Sumber daya nasional itu termasuk dari civil society dan non-government sector lah ya, termasuk kerjasama misalnya dengan think tank sekaliber CSIS, Eijkman. Kalau dilihat aku nggak terlalu mengikuti juga sih bagaimana sih sebenarnya kerjasama pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga Eijkman dan juga dengan CSIS misalnya kayak gitu. Tetapi kalau melihat dari narasi yang disampaikan oleh CSIS dalam webinar mereka itu memang belum ada kerjasama yang cukup baik dilakukan antara pemerintah dengan lembaga think tank gitu. Jadi intinya ya memang butuh inovasi kebijakan gitu dan strategi-strategi mulai satu menggunakan data dan sains sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian moral silos-nya ini harus mulai itu soalnya jadi bottleneck banget gitu. Pemerintah pusat antara pemerintah pusat dengan daerah, antara kementerian dan seterusnya. Jadi think tank menurutku krusial ya untuk memberikan input yang berdasarkan resiko analisis dan juga bagaimana memitigasi bencana-bencana yang terkait dengan yang affected banyak orang. Ya. Tadi poin Mbak Mila menarik ya tentang bagaimana pentingnya science based gitu Mbak ya untuk penanganan wabah ini, dan tadi hasil CSIS itu benar-benar cukup tajam ya, menyatakan bahwa Indonesia nggak punya tradisi pengambilan keputusan berdasarkan data dan sains gitu. Dan ya mudah-mudahan sih Mbak ya ada blessing in disguise gitu. Setelah ini kita bisa para pengambil kebijakan bisa benar-benar mempertimbangkan data dan sains ini dalam kebijakan untuk apa saja sih sebetulnya, tidak hanya untuk wabah ini saja. Karena memang kalau kita lihat dari beberapa negara yang berhasil ya, walaupun mereka tentunya tadi kita sudah bahas punya karakteristik yang berbeda ya, demografi, kemudian alam dan lain-lain. Tapi mereka memang percaya pada saintis Mbak, ya kan? Mereka percaya, mereka sangat mendengar pendapat para ahli gitu loh. Dan itu yang masih kurang memang di Indonesia. Dan sekaligus juga apabila kita subscribe gitu ya sama pendekatan sains gitu, itu juga akan meminimalisir konflik kepentingan akibat politik kan, karena kita berjalan di direction yang sama kan Mbak. Oke, ini benar-benar untuk keperluan ilmu pengetahuan gitu loh, nggak ada lah kelompok ini kelompok itu, grup mana, grup sebelah sini gitu kan. Mudah-mudahan memang akhirnya lebih sinergis ya Mbak antar seluruh komponen masyarakat gitu dan pemerintah. Oke. Nah kemudian kalau dari sudut institusi nih Mbak, balik lagi ke gerakan sosial itu tadi ya, kan sekarang banyak gitu lah ya bermunculan, baik yang
merupakan turunan dari gerakan-gerakan yang udah ada, apakah itu misalnya berdasarkan agama, ya kita kan punya dua kekuatan besar ya, NU dan Muhammadiyah gitu loh, atau yang gerakan-gerakan juga lain yang sudah lebih established seperti ya itu tadi ya ada startup, Alodok gitu, dan di bidang pendidikan kan juga ada yang memberikan akses resources yang gratis gitu loh. Nah, Oh iya benar itu lu. iya. Iya betul. Nah, terus gimana nih? Kira-kira perlu nggak sih Mbak keberadaan gerakan-gerakan itu dipertahankan gitu ya untuk jangka panjang gitu, atau memang gimana? Cukup ad hoc aja untuk saat emergency seperti sekarang, dan setelahnya kemudian ya sudah bisa bubar gitu, tapi kemudian bisa dibentuk lagi apabila ada kondisi-kondisi yang yang membuat gerakan-gerakan ini penting untuk didirikan kembali. Nah, pertanyaan baik sekali Lia. Sebetulnya kita sudah nggak punya pilihan sih. Jadi setelah corona ini banyak sekali aspek kehidupan kita akan berubah betul. New normal ya, kita punya new normal nih nanti. Nah, justru aku pun jadi mempertanyakan juga, apakah the new normal itu betul? Mungkin hidup kita kemarin itu yang nggak normal. Yang nggak normal, iya betul, ya pas banget ya. Justru sekarang ini kita sedang moving into yang normal gitu. Kemarin itu sebenarnya memang nggak normal, jadi yang sekarang ini bukan the new normal. Kalau the new normal yang kemarin itu baik, yang sekarang enggak kan jadinya kan. Jadi aku jadi mikirnya ini kalau misalnya kita memang mau nggak mau cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, cara kita beribadah mungkin sudah mulai harus redefine ya, redefine betul. Sepertinya ini momen untuk semua bangsa lah, khususnya Indonesia karena kita sedang bicara Indonesia, untuk mulai meredefinisi ulang banyak hal gitu, termasuk soal sains tadi dalam pengambilan keputusan, soal bagaimana kita bekerja ke depan, bagaimana mengelola sumber daya alam. Selama ini ya carut marut sumber daya alam, lihat tahu bagaimana upaya banyak pihak sebetulnya untuk mendorong konservasi alam gitu, tapi terseok-seok jalannya, termasuk dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini gitu. Ini juga ancamannya buat sumber daya alam. Nah, ini sebetulnya momen yang tepat untuk memikirkan ulang apakah sebagai contoh Omnibus Law itu penting untuk ke depan ini gitu. Karena kita udah tahu bahwa virus ini salah satunya itu berdampak banyak banget gitu dengan penurunnya ozon, menurunnya polusi ya, menurunnya polusi ya. Menurunnya dan inilah jadi rasanya tuh kalau bicara dengan alam tuh sedang marah banget dan mereka reclaiming, mereka sedang mengambil apa yang udah hilang selama ini yang sudah. Jadi kalau dalam perspektif itu sebenarnya yang virus itu siapa sih? Jadi yang virus itu sebenarnya manusia loh. Manusia atau betul? Karena kita alam itu bisa hidup tanpa kita, tapi kita nggak bisa hidup tanpa alam, ya. Iya kan gitu. Jadi sebenarnya kita ini yang sudah menghancurkan. Nah, balik ke soal the new normal tadi. Nah, kita harus reimagining mungkin ya, membayangkan kembali bagaimana kehidupan kita ke depan setelah pasca corona ini. Sudah pasti nggak bisa dengan tata cara hidup yang kita lakukan kemarin sebelum corona. Sumber daya alam dan semacamnya dan segalanya, ekonomi juga harus berubah kayak gitu. Jadi bagaimana melakukan kalau balik ke pertanyaan Lia tadi soal apakah ini ad hoc atau pertahankan, pertanyaannya kan sebetulnya menurutku yang perlu dilakukan itu adalah strategi kolaborasi itu ke depan. Karena pandemi ini nggak akan berulang. Ya kan, dalam skala yang berbeda gitu. Nggak mungkin hanya memang kalau kita lihat yang outbreak terbesar skalanya sebesar ini terjadi 100 tahun lalu yang Spanish flu. Tapi menurut para ekonom juga bilang bahwa sebetulnya
di abad 21 itu ini pandemi yang paling besar disrupsinya gitu terhadap sosial dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk terkait dengan koordinasi itu harus ada enabling condition-nya, Li. Jadi harus ada, kalau misalnya ini ingin dipertahankan, gerakan sosial ini ingin dipertahankan, ada 2 enabling condition yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan oleh civil society. Pertama adalah itu tadi, jadi transparansi dan informasi yang terbuka, akurat, informasi yang akurat gitu. Jadi keputusan, kalau kita lihat kan sekarang ini keputusan yang harus diambil tuh day by day gitu. Jadi yang hari ini berlaku belum yang hari tentu, ini benar. Betul. Sangat cepat ya Mbak ya pengambilan keputusannya itu berlangsung ya. Nah, jadi memang harus day by day gitu melakukan. Jadi mindset bahwa kita harus proaktif. Kita tidak bisa proaktif tanpa adanya transparansi data. Period. Iya, betul. Jadi terus data. Jadi sehingga menurutku itu yang harus dikuatkan dulu itu adalah satu lembaga-lembaga riset yang paling penting itu. Kemudian kapasitas komunikasi publik kita juga parah banget kalau dilihat kan. Jadi kemarin aku ikut webinar yang melibatkan BNPB dan ada salah satu deputi BNPB yang hadir sebagai pembicara. Jadi aku tanya, bagaimana sih sebetulnya strategi komunikasi publik pemerintah? Karena itu kan key banget kalau kita bandingkan dengan New Zealand misalnya, yang komunikasi publiknya begitu empathetic, engaging, lugas tapi empathetic ya Mbak ya, jelas, clear tapi betul. Gitu, dan kayak New York misalnya, ya memang not necessarily kemudian berhubungan dengan menurunnya angka orang yang terinfeksi, tidak, tetapi penting banget untuk pemerintah atau pemimpin-pemimpin itu menyampaikan realita yang sesungguhnya, data yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya untuk menyampaikan data itu kan harus punya set of data yang bisa disampaikan gitu. Nah, jadi menurutku sih Li, bahwa ke depan ini satu data center soal wabah ini tuh harus ada. Sekarang belum ada gitu. Nah, mungkin ada BNPB, tetapi mungkin harus ada divisi yang spesifik khusus untuk data ya Mbak ya. Tapi aku masih ini juga sih, masih belum firm juga dengan ide itu gitu, karena sebetulnya kalau kita bicara soal kesehatan masyarakat itu kan kewenangan pemerintah pusat sebenarnya. Jadi itu Kementerian Kesehatan sebenarnya yang harus in charge gitu. Bukan BNPB, tapi anyway, nanti panjanglah diskusi. Lalu ya memang perlu semacam sebuah mindset baru bahwa segala sesuatu yang terjadi apapun itu tuh sistem itu akarnya tuh dari sistem. Jadi kalau kita dan kalaupun kita ingin membuat perubahan, ya perubahannya itu juga harus perubahan yang sistemik. Nah, jadi kalau pakai teori iceberg, bahasa Indonesianya apa ya teori iceberg itu? Gunung es. Gunung es ya. Teori gunung es itu yang kita lihat saat ini kan cuman yang di atas di aja. Permukaannya aja. Di permukaannya aja. Padahal underlying cause yang menyebabkan yang di atas itu kan banyak banget masih berakar. Nah, yang di bawah laut itu yang harus kita petakan dan indikator-indikatornya harus kita diskusikan bareng. Struktur apa yang menyebabkan situasi ini terjadi dan kenapa kita gagap dalam merespon ini. Mental model apa yang sebenarnya menyebabkan kita mempunyai persepsi dan pandangan tertentu yang yang jadinya tuh beresiko ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini gitu. Ini kan unprecedented. Nggak ada orang yang tahu pernah ada negara atau pemimpin yang dilatih untuk menghadapi situasi. Nah, sehingga punya mindset yang proaktif, yang benar itu
penting banget gitu. Oke. Nah, jadi mental model ini menurut aku tuh kunci sih, Li. Mm-mm. Kunci banget. Mindset, mental model itu menjadi kunci gitu untuk bagaimana kita ke depan itu bisa lebih baik merespon wabah ataupun bencana-bencana lainnya gitu. Oke, iya, thank you banget Mbak. Banyak sih homework-nya ya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa Baik. selesaikan satu-satu ya. Tapi Hmm. cuma mungkin agak cukup menantang nih kita membangun mentality yang baru di tengah kepanikan ini kan. Kayaknya Iya, kita betul. sulit berpikir jernih kan. Kita selalu akhirnya khawatir karena situasinya kan serba uncertain seperti itu ya. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak. Tadi udah sempat sih beberapa ya ada Heeh. kita singgung gitu. Dan tadi itu bener banget yang Mbak Mila bilang gitu. Sebenarnya virusnya ini siapa gitu kan? Virusnya tuh emang virus itu gitu ya, COVID-19 ini atau kita sebagai manusia? Karena kan orang-orang rata-rata mengutuki virus ini kan Mbak ya, wah pakai segala macam kata-kata inilah ya, umpatan gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya sebetulnya lebih prefer kita bersahabat sama virus ini gitu kan. Oke, kita mau Mhm, mau lo apa gitu kan. Kita punyanya segini mhm, kapasitasnya, dan gimana kita bisa make peace gitu kan untuk kemudian mhm. bersama-sama melewati ini gitu. Nah, ini kan mungkin adalah salah satu hal-hal yang Mbak Mila tekuni gitu sebagai mindfulness enthusiast gitu ya. uh, Mhm. dan rasanya mindfulness ini juga sangat diperlukan Mbak dalam menghadapi saat-saat wabah yang penuh ketidakpastian ini, karena itu tadi kita cenderung cemas, kita benar-benar nggak tahu nih besok nih apa yang akan terjadi kan. Kayak apalagi sekarang nih sedang bulan puasa, orang mengalami kadar religiusitas yang sangat tinggi gitu kan, terus ingin sekali Mhm. pulang berkumpul dengan keluarga gitu, dan harapan-harapan seperti itu yang tumbuh, tapi juga sekaligus juga kita kayaknya disadarkan kenyataan bahwa belum nih, wabahnya belum selesai gitu. Itu kan memancing anxiety kan, kita cemas, kita takut gitu loh. Nah, boleh nggak sih Mbak melengkapi penjelasan tadi tentang gerakan civil society, Mbak Mila jelaskan Mhm. tentang mindfulness ini Mbak. Apa sih bedanya misalnya dengan saya tadinya mikir apa sama sih sama meditasi atau yoga gitu loh, tapi ini kan satu Mhm. konsep yang beda ya Mbak. Boleh Mbak Mila jelaskan tentang mindfulness ini Boleh, Mbak? boleh, boleh. Mm-mm. Jadi mindfulness ini sebenarnya kalau definisinya itu Mm-mm. adalah eee, memberikan perhatian kepada pikiran dan emosi kita saat ini Oke. Mm-mm. dengan perhatian penuh tanpa judgement. Kalau Tanpa definisi. judgement ya Mbak ya, oke. Nah, jadi tadi Lia mention soal nyebut soal meditasi. Mm-mm. Nah, itu dan kita masuk ke diskusinya soal apa saja sih spektrum dari mindfulness Oke. itu. Meditasi itu adalah salah satunya gitu. Oh sih, Jadi oke. itu uh, uh, banyak orang menganggap bahwa ini memang akarnya memang memang praktek agama Buddha ya, tapi itu sudah Buddha sendiri itu sudah uh, apa apa 2.500 tahun yang lalu kali ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya dalam agama Islam juga sebenarnya ada Sufism itu Iya. Sufism itu menurutnya praktek mindfulness juga gitu. Mm-mm. Meskipun lebih banyak orang menganggap mindfulness ini associated with agama Buddha, tapi memang yang paling paling tapi sebenarnya praktek-praktek mindfulness sendiri tidak harus berkorelasi dengan agama Ya, sih. Jadi meditasi itu adalah salah satunya yang memang oke. diperkenalkan oleh agama Buddha. Tapi udah ada sebelum agama Buddha turun sendiri itu praktek meditasi itu sudah ada. Mm. Jadi bagaimana manusia itu terhubung antara pikiran, mind, body, and soul. Jadi itu sebagai sebuah satu kesatuan. Oke. Banyaknya kegalauan, kemudian kecemasan yang terjadi itu ketika hanya satu yang berfungsi gitu. Jadi mungkin pikiran kita yang terlalu banyak, kita nggak memperhatikan badan kita dan juga nggak memperhatikan emosi Oh emosi gitu, kita atau oke. nah, mindfulness itu lebih kepada bagaimana cara kita memfokuskan perhatian kita kepada hari ini aja gitu. Hmm. Jadi sehingga kita nggak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakang atau yang akan Oke. jadi kayak Heeh. gitu. Jadi lebih kepada um, melatih diri kita untuk merespon apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu pada saat ini, atau memberi jeda ketika misalnya ada emosi atau pikiran yang membuat kita kemudian panik atau cemas. Mm-mm. Nah, yang harus kita lakukan kemudian menarik nafas. Nah, itu latihan meditasi itu sebetulnya Hmm. salah satunya Oke. melatih kita
untuk bernafas yang baik. Sehingga kita nggak harus merespon secara langsung ketika ada pikiran-pikiran yang mengganggu kita atau emosi-emosi, tapi kita bisa menundanya. Nah, jadi meditasi itu salah satu tools untuk bagaimana kita melatih mindfulness. Macam-macam, bisa lewat latihan pernapasan, kemudian bisa scanning, dan bisa juga melatih 5 sensor kita, indera melihat, mendengar, merasa, mencicip, sama apa ya satu ya, mendengar, sama mendengar, melihat dia. Jadi 5 indera itu, coba deh kalau kita sibuk sehari-hari, indera mana sih sebenarnya yang paling dominan yang kita lakukan, yang paling kita sering kita pakai? Mata ya, mata dan telinga. Mata, telinga. Tapi mata dan telinga. Tapi kemudian apakah kita benar-benar memberikan perhatian kita pada objek yang sedang kita amatin? Jadi misalnya salah satu sederhana aja, nyuci piring. Ketika kita nyuci piring, Lia berasa nggak? Waktu kita nyuci piring, itu fokus kita itu pikiran kita kemana-mana, nggak ke nyuci piringnya. Iya. Iya kan? Nah, pikiran kita melayang gitu, kita nyapu, ngepel, pikiran kita mikirin yang lain. Nah, mindfulness itu mengajak kita untuk fokus kepada nyuci piring aja. Jadi kalau nyuci piring fokus ke piring gitu ya? Fokus aja ke piring. Jadi gitu. fokus gerakan tangan kita, kemudian piring, kotoran yang ada di piring itu. Perhatikan, ketika kita memberikan perhatian penuh kepada satu objek, pikiran kita tuh terfokus ke itu aja gitu. Itu sebenarnya esensi mindfulness itu. Nah, dalam konteks meditasi, mungkin Lia juga praktek meditasi, sebetulnya latihan itu fungsinya bukan untuk mengontrol atau mengosongkan pikiran kita, tetapi melatih diri kita bagaimana agar pikiran itu nggak mengkontrol kita gitu. Nah, seringnya pikiran kita kan mengontrol kita, tapi kalau kita latih pikiran itu nggak mengkontrol kita, kita memposisikan diri sebagai observer dari pikiran itu ketika kita meditasi, itu akan berbeda banget. Kita akan memberi jarak antara pikiran kita dengan diri kita. Meditasi, aku tahu meditasi itu berat banget, tidak untuk semua orang. Jadi latihannya harus gradually, 1 menit, 2 menit, 1 menit pun, coba deh 1 menit. Ketika kita diem 1 menit nggak ngapa-ngapain, itu mata terpejam, kita fokus saja pada napas kita. Itu pikiran kita udah macam-macam tuh, mikirin cicilan lah, mau masak apa nanti malam ya. Nah, tapi kalau biarin aja pikiran itu berkelebat, tetapi terus kemudian kita mengambil jarak, tetap fokus kepada nafas, fokus tetap kepada nafas, dan pikiran itu dibiarkan. Ya. Tuh. Nah, jadi kalau digambarkan nih, Lia mungkin lebih enak kalau digambarkan. Kalau kita, bedanya antara kalau kita berenang di dalam laut yang bergelombang dengan kalau kita di atas kapal berkayu terus ngelihat gelombang itu, kira-kira capek yang mana? Capek berenang. Nah, gitulah. Berenang capek kan, karena kita membiarkan pikiran kita dan badan kita, tubuh kita itu di dalamnya gitu. Jadi kita kayak berjuang keras gitu. Tapi kalau kita taruh diri kita itu, pikiran kita itu di atas, di luar ombak itu, kita kan jadi cuman observer, kita cuman ngelihat gelombang itu kita mengayuh, nggak capek kita kan, tapi kita ngelihat, kita berada di dalamnya, kita nggak keluar dari pikiran itu, tetapi kita beda tempatnya, kita nggak berada di dalamnya, tapi kita berada di luar itu. Berada di luar itu, maksudnya kita berada di kapal, kita jadi observer, kita jadi observer dari pikiran itu, dari emosi. Nah, apa kemudian hubungannya dengan pandemik ini? Ya banyak banget sih, itu nolong banget gitu kalau dalam bagaimana managing kecemasan dan juga kepanikan. Itu dulu kan pertanyaan dia.
Pertanyaan berikutnya sih, nggak apa-apa lanjut aja Oh, Mbak, memang mau dikaitkan ke situ gitu. Jadi gimana oke mindfulness oke. ini untuk fase apa untuk masa krisis ini yang karakteristiknya itu uncertainty itu tadi ya Mbak ya, gimana nih? Hmm. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat bencana yang seperti ini kan sebetulnya disrupsi. Disrupsi itu kan macam-macam, Mm-mm. termasuk nggak cuma bencana kayak gini, apa hubungan relasi kita dengan orang lain yang tidak Mm-mm. baik itu juga Iya. disrupsi kan. Mm-mm. Kemudian anak kita yang apa yang kesulitan belajar atau hiperaktif kayak anak gue gitu. Si Itu yang ulet. suka ulet itu Heeh. hiperaktif banget gitu. Itu disrupsi aku ngelihatnya Oke. gitu. Nah, tapi disrupsi itu selalu punya dua sisi. Oke. Hal-hal yang butuh untuk kita let go of, Hmm. yang harus kita tinggalkan, Mm-mm. dan hal-hal yang harus kita embrace Oke. gitu. Mm-mm. Jadi menurut letting go and letting come. Jadi kalau Letting go, letting come. bahasanya Oke. Mm-mm. letting come kayak gitu. Jadi ada yang aspek-aspek dari disrupsi itu yang harus kita letting go dan harus yang kita embrace, yang harus kita letting come kayak gitu. Nah, apa kaitannya dengan mindfulness? Mindfulness adalah proses untuk letting go dan letting come itu. Mm-mm. Jadi ketika kita katakanlah belajar meditasi, bagian dari latihan mindfulness. Meditasi pernapasan, kita belajar untuk inhale dan exhale. Mm-mm. Selama ini bernapas itu kita take for granted, benar nggak Iya, sih? betul. Kita Mm-mm. nggak pernah, tapi ketika meditasi itu mengingatkan dan menyadarkan kita Mm-mm. bahwa betapa betapa kita tuh nggak bisa hidup tanpa bernapas itu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dari ketika melatih meditasi, kita melatih pernapasan fokus kepada pernapasan inhale, exhale Exhale. dan sunyi, Mm-mm. bukan bukan mengosongkan pikiran, tetapi hanya fokus kepada pernapasan kita, Mm-mm. itu beda banget rasanya, Li. Oh, gitu Itu ya. akan memberikan Mm-mm. sensasi ketenangan, akan Mm-mm. memberi sensasi ketenangan sehingga kecemasan itu bisa di-reduce gitu. Aku Oke. nggak bilang bahwa ketika kita meditasi terus kemudian everything is fine gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu pasti ada naik turun, naik turun, naik turun. Mm-mm. Tetapi latihan mindfulness atau kalau mau diambil contoh meditasi itu membantu kita untuk embrace perasaan itu gitu. Mm-mm. Embrace apapun yang terjadi dalam diri kita dan Oke. nggak ngejudge. Jadi kayak awal-awal ya aku frustasi banget dengan kalau ditanya orang apa yang membuat kamu paling frustasi dengan situasi COVID ini, aku akan bilang respon pemerintah. Oh ya. Mm-mm. Meskipun aku di PHK tapi aku percaya bahwa oke lah aku masih ada tabungan ya paling enggak 2-3 bulan aku masih bisa makan Mm-mm. fine. Mm-mm. Tapi pemerintah itu membuat aku nervous banget gitu Iya. karena itu implikasinya tuh sistemik, implikasinya tuh panjang banget Mm-mm. gitu. Jadi kemudian aku berpikir dan mencoba merenung, bertanya pada diriku sendiri gitu. Jadi apa manfaatnya kalau aku terus-terusan Mm-mm. irritating gitu dengan respon Kecemasan ini pemerintah. dengan respon Oh, pemerintah. Oke. dan nggak nggak banyak. Jadi yang saat aku pun kemudian karena proses mindfulness tadi, meditasi, aku sampai kepada kesadaran bahwa oke, aku fokus kepada diriku aja nih, managing diriku aja. Mm-mm. Karena kalau aku fokus kepada diriku dengan menjaga diriku, sebenarnya aku udah menjaga orang lain juga gitu. Mm-mm. Jadi belum pernah dalam sejarah kaum rebahan itu menjadi pahlawan kan. Iya. Jadi Ternyata mudah menjadi pahlawan di masa sekarang ya, Mbak. Cukup dengan ternyata rebahan. gampang banget jadi Heeh. pahlawan jadi kaum bahan aja gitu. Jadi Mhm. nah, jadi sehingga kemudian aku cuma mau bilang bahwa penting untuk setiap kita punya kesadaran taking care of our own emotion, Mhm. menjaga Mhm. emosi kita, menjaga pikiran kita itu akan punya implikasi yang signifikan kepada orang lain. Karena itu kemudian akan menentukan
apa yang mau kita lakukan gitu. Mhm. Ke apa yang mau kita status yang mau kita tulis di Facebook atau di media sosial kita gitu. Mhm. Itu berangkat dari proses proses apa mencerna itu gitu. Proses sehingga clarity kita tuh lebih 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 baik menurut aku ya kalau Oke. dalam pengalaman Oke oke, mhm. itu. Oke. Ini saya masih pemula banget nih, jadi pengen banget belajar lebih jauh nih Mbak Mila ya. Tapi kalau tadi Sama. saya nggak salah gitu mengartikan penjelasan Mbak Mila, itu tadi poin yang paling menarik buat saya adalah letting go and letting come ya Mbak. Jadi kita milih mana yang kita ikhlaskan. Kalau letting go kan Iya, bahasa ini ikhlas gitu ya. Atau yang memang iya, kita bisa embrace, kita kita let them iya. come in gitu kan. Nah untuk COVID Mm-mm. ini mungkin ya itu tadi Mbak Mila sudah memberikan contoh gitu ya, ya respon pemerintah kita kesel gitu kan, terus implikasinya ke pekerjaan dan lain-lain, tapi ya nggak banyak gitu kan mungkin yang bisa kita lakukan sekarang kan, walaupun ya adalah advokasi-advokasi yang bisa kita lakukan. Tapi kita nggak Mm-mm. bisa berlarut-larut di situ gitu kan Mbak Mila ya. Kalau nggak kan kita makin makin stres gitu, dan mungkin juga tapi kita harus embrace juga apa mungkin every single blessing yang masih bisa kita nikmati kali Mbak Mila ya sehari-hari ya. Kita menikmati Betul. kebersamaan dengan keluarga gitu ya, orang-orang yang kita sayangi kan, kita bisa ngelihat itu Mm-mm. tadi bagaimana alam menjadi rasanya apa kayak jadi alam mendapatkan break yang mereka deserve gitu kan. Kita ngelihat Ya, langit jadi biru ya kan. Terus betul. kayaknya suasana menjadi ya apa lebih sepi tapi terlihat lebih peaceful gitu kali Mbak Mila ya. Jadi gimana Iya, kita menghilangkan yang tidak perlu banget gitu ya kita pikirkan untuk saat ini, karena akan ya itu tadi kita akan menjadi judgmental, dan tapi kita juga mengembrace hal-hal positif gitu yang menyenangkan betul. yang bisa kita dapatkan sehari-hari gitu Mm-mm. kali ya. Iya, betul. Mhm, oke Itu oke. udah mindfulness sih. Itu Heeh, udah mindfulness yang oke. seperti yang Lia Mhm bilang itu. mhm Jadi mhm. banyak banget apa praktek-praktek mindfulness yang bisa kita lakukan. Aku tadi ngasih contoh yang sederhana aja Oke, mhm soal mhm. itu, Mhm. dan meditasi itu sudah apa Lia udah mention juga. Mhm Nah, mhm. salah satu praktek mindfulness yang baik itu Lia udah nyebut sebetulnya itu adalah latihan untuk bersyukur. Mhm. Jadi itu kalau dicatat itu akan efeknya tuh beda banget gitu. Jadi kalau tiap pagi kita melatih 5 hal yang membuat kita bersyukur hari itu apa aja. Mhm. Bayangkan kalau itu kita tulis, terus Mhm. kita taruh aja di dinding, itu ketika kita baca dalam 1 bulan itu banyak banget ternyata hal-hal yang Iya. membuat kita bersyukur dengan hidup kita gitu. Mhm mhm Nah itu mhm. salah satu praktek mindfulness yang bisa dilakukan sih, Oke. yang lihat jemput itu. Jadi menuliskan, tinggal jadi journaling terhadap banyak pertanyaan yang bisa diajukan. Salah satunya yang sederhana, apa yang aku syukuri hari ini. Mhm mhm. Jadi apa yang membuat aku bersyukur? What makes me happy? Apa yang Mhm membuat aku bahagia hari ini? mhm. Nah ini beda ya dengan denial. Ini bukan denial, Nah ini iya, coping gitu. coping ya, oke. Mhm mhm. Jadi ada kalau aku memilihnya gini, ada orang yang nggak mau sama sekali membaca berita Mhm, karena gitu. itu Karena itu berarti denial ya? aku nggak mau judge, Heeh, tetapi karena setiap orang kan berbeda punya sih. Mhm mhm. mekanisme Mekanisme sendiri. berbasis sendiri, oke. Dan cara orang merespon apa ini dari luar, informasi dari luar itu kan berbeda-beda. Mhm mhm mhm. Nah, aku memilih untuk membaca, meskipun itu membuat aku nervous. Kenapa? Karena aku akan lebih nervous kalau aku nggak tahu apa-apa, Oke. kayak gitu. Mhm mhm. Jadi buat aku, meskipun itu kenyataan pahit, aku harus tahu. Nah, Mhm habis mhm. itu aku udah deal dengan itu gitu loh. Mhm. Jadi kalau kalau aku sendiri mensikapinya seperti itu. Oke. Jadi satu hal lagi, situasi ini nggak mudah buat siapapun, Betul. dan it's okay not to be okay Nah, gitu. oke, iya. Jadi nggak apa kalau kita nggak oke. Mhm Plus mhm. tadi dia bicara soal soal produktivitas. Mhm. Nggak apa-apa juga nggak produktif. Kalau kerjanya cuma dari pagi Aduh, sampai malam, heeh. fine. Nggak salah gitu. Jadi Iya iya. itu praktek mindfulness juga. Mhm Jadi kita mhm. nggak ngejudge diri kita. Apa Mhm. karena karena menurutku tuh bertahan pun pada saat ini tuh udah it's enough. Suatu achievement ya, bisa bertahan. Achievement Mhm mhm. tadi
apa, rebahan tadi aja bisa jadi pahlawan kan, cuman rebahan doang. Iya iya. Tapi tadi bagus banget tuh Mbak Mila poinnya tuh tentang, ya it's okay not to be okay gitu ya. Karena, banyak nih teman-teman yang udah mulai, "Ini gue nggak bisa konsen banget kerja di rumah," gitu kan. Apalagi ada yang, apa, harus ngajarin anaknya sekolah, apa, anaknya belajar kan, mendampingi anaknya belajar, masaklah, kerjalah. Jadi nggak bisa banget kembali ke saat-saat dulu yang bisa semuanya tuh apa, di well plan gitu kan, diselenggarakan apa, dilakukan sesuai rencana gitu dan mulai ngerasa stres kan. Tapi ya itu tadi ya Mbak, nggak apa-apa lah gitu kan. Ada target yang nggak tercapai, ada mungkin masakan gosong gitu anak, terus kemudian, Iya, apa, ya di sekolah kan ada kayak target-target pembelajaran kan Mbak, ya itu nggak tercapai, ya udah nggak apa-apa kan, karena bertahan kita tetap bisa senyum, tetap bisa bersyukur itu sudah merupakan pencapaian ya dalam masa-masa krisis ini ya. persis. Jadi Oke. apa yang tadi the things that we need to let go of Iya itu. iya, Jadi itu jadi nggak usah terlalu keras sama sama diri diri kita kita sendiri sendiri. ya, Walau Jadi walau juga nggak juga terlalu lulus ya, Mbak, ya, jadi tetap ada usaha gitu kan, tapi ya memang kita persis, nggak memaksakan itu, Oke, iya persis. Aku mhm. mungkin share dengan dealing dengan anakku yang hiperaktif gitu ya. Ya, ya bayangkan ada anak hiperaktif terus harus di lockdown Iya, selama 2 bulan. Bayangkan gitu. Itu awal-awal tuh stres banget dan heeh frustasi banget. heeh. Dia masih apa, ngajak temennya ke rumah lah, terus kemudian tidur di rumah temennya lah, nggak Heeh kemana-mana. heeh heeh. Nah, itu bener-bener aku yang bener-bener panik banget Mhm kayak gitu. mhm Jadi mhm. memberikan pemahaman kepada dia itu nggak mudah gitu. Mhm mhm. Jadi di situ kemudian aku belajar, well, government aja susah untuk kita yakinin, apalagi anak Kan kita kita gitu. oke. Jadi jadi ya menurutku tuh udah apa ya, eee eee, jangan terlalu keras pada Pada diri diri kita sendiri. sendiri ya, Be oke. kind to ourselves, Mhm mhm. baiklah dengan diri Kita sendiri yang sendiri ya, pertama dan kok. Jadi kayak contoh anakku sampai sekarang dia yang malah nggak mau kalau aku ajak ke mana-mana tuh udah nggak mau, dia Oke. nyaman di rumah. Jadi dia udah menemukan apa, aktivitas dia di rumah. Oke. Meskipun ada pertanyaan, udah sekarang mulai nanya, "Sampai kapan Bu aku harus Mhm sekolah di mhm rumah?" mhm Nah, terus aku jelaskan. Jadi ngelihat penting untuk lensa yang kita pakai itu bukan membandingkan dengan yang kemarin, dengan Oh, kehidupan oke. kita yang Iya kemarin. iya, mhm. Tapi menerima kehidupan kita yang Yang hari baru ini nih ini. kayak Oke oke, iya wow, iya, kayak gitu. Itu kunci menurutku. Jadi nggak membandingkan diri kita yang kemarin mhm dengan hari ini. mhm mhm. Kemudian apa, khawatir dengan masa depan kita seperti apa. Nggak usah, udahlah hidup, live in the present moment. Hidup Oke, aja kita saja pada Kita pada hidup untuk hari hari ini aja. ini dan kita syukuri untuk hari ini Yes. ya. Oke oke. One moment at a time. One moment at a time. Iya, aduh thank you banget Mbak Mila ini bermanfaat banget nih buat saya terapkan sehari-hari ini. Oke, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya nggak Oke. kerasa udah hampir sejam nih, udah ngebayar utang ini deh, belum sih, belum lunas-lunas banget sih ya, utang kangen ngobrol-ngobrol beberapa tahun kemarin nih. Terima kasih banyak, banyak sekali poin menarik dan, yang sangat bermanfaat juga gitu ya dari Mbak Mila, baik tadi tentang gerakan sosial maupun tentang mindfulness yang 2 hal ini saya pikir sangat relevan dengan kondisi sekarang, Mbak, ya, karena banyak di antara dari kita yang masih dan terus gitu semangat untuk, menyumbang atau ikut terlibat di kegiatan komunitas gitu ya, untuk membantu sesama dan juga melakukan balancing nih antara itu tadi Iya, ekspektasi kita dan bagaimana kita harus menerima dan berdamai dengan kondisi ini. Terima kasih Mbak Mila, salam betul. buat Fasya ya. Sehat selalu, jangan bosan-bosan di rumah, kita keep in touch ya, kapan-kapan ngobrol lagi. Sehat-sehat ya. Thank you. Terima kasih ya. Iya, Yuk, bye. bye. Thank you, dah.